Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Bangunan di daerah Puncak Bogor retak hingga ambruk akibat gempa Cianjur. Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi bencana gempa Cianjur. Respon pimpinan DPR terkait mobil bantuan dihadang sejumlah warga di Cianjur. Sekjen Golkar menyindir konflik internal PDIP soal Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Isu Prabowo Ganjar mencuat. Gerindra menyatakan capres dan cawapres ditentukan Prabowo dan Caimin. Berikut berita pilihan selengkapnya. Sejumlah rumah di Kampung Pondok Caringin, Puncak Bogor, Jawa Barat, Senin siang ambruk akibat dampak dari gempa berkekuatan 5,6 skala Richter di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Meski demikian, beruntung tidak ada korban jiwa akibat reruntuhan bangunan. Satu rumah di Kampung Pondok Caringin, Kecamatan Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat, ambruk serta sejumlah bangunan lainnya di beberapa desa retak akibat gempa berkekuatan 5,6 di wilayah Cianjur, Jawa Barat pada Senin siang. Gempa dengan kedalaman 10 km kali ini merusak sejumlah bangunan di daerah Puncak Bogor yang letaknya tidak jauh dari pusat gempa Cianjur, Jawa Barat. Untuk mengantisipasi gempa susulan, petugas gabungan langsung memasang garis polisi sebelum petugas merapikan sisa bangunan yang runtuh tersebut. Kerugian materi kira-kira kan kurang tahu berapanya. Bisa berhitungkan 10 juta atau 20 juta gitu Bu. Perkiraan lebih ya. Untuk preventif kita ada koordinasi dengan Kapolsek di Polres lain supaya tidak ada warga masyarakat yang lalu di situ. Kemudian tindakan untuk pemberesan puing-puing besok akan kita laksanakan gabungan antara Koramil, Polsek, Kecamatan dan masyarakat, BPBD tentunya. Jumlah yang terdampak Pak dari gempa tersebut? Untuk rumah yang ambruk 1 unit. Kalau yang retak-retak mungkin lebih dari 5 unit rumah. Ya. Termasuk pesantren Al-Mujahidin. Meski tak ada korban jiwa, dan Ramil Cisarua Bogor mengaku kejadian kali ini merupakan dampak gempa di Cianjur dan petugas kini masih dalam pendataan bangunan-bangunan yang terkena dampak gempa kali ini. Dari Kabupaten Bogor, tim Sinpo TV melaporkan. Mahasiswa Institut Pertanian Bogor berhamburan keluar gedung kampus akibat dilanda kepanikan dampak dari bencana gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Inilah kondisi saat terjadi gempa Cianjur magnitudo 5,6 terasa hingga wilayah Bogor. Gempa dirasakan sejumlah mahasiswa IPB University Dramaga Bogor yang hendak mengikuti kegiatan seminar di gedung Fakultas Ekonomi. Mahasiswa terlihat keluar gedung termasuk security kampus yang juga ikut merasakan getaran gempa Cianjur itu. Pak, tadi mahasiswa tadi pada berhamburan kenapa Pak? Ada gempa ya. Ada gempa. Kerasa nggak tadi Pak? Lumayan sih, lumayan gede juga. Berapa lama tadi? Nggak sampai semenit sih, cepat banget. Tapi kerasa Pak? Kerasa. Bapak berada di lantai berapa tadi? Di lantai 2. Lantai 2. Kerasanya seperti apa? Kerasanya lumayan gede juga. Gempa tersebut tidak berlangsung lama, namun sejumlah mahasiswa terlihat panik sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, mereka mencari tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Bogor, tim Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi terjadinya gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memfokuskan pemulihan pasca bencana di lokasi. Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi terjadinya gempa bumi magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Adapun peninjauan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwi Korika Karnawati, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Bupati Cianjur Herman Suherman. Dalam kesempatannya, Presiden Jokowi menyampaikan ungkapan duka cita mendalam untuk para korban bencana alam di Cianjur. Jokowi juga meminta kepada seluruh jajarannya dan para instansi untuk melakukan penanganan dampak gempa bumi,
khususnya akses jalan yang tertutup untuk segera diatasi dan dibuka kembali, dan penyelamatan korban-korban yang masih tertimbun longsor. Atas nama pribadi, atas nama pemerintah, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam, bela sungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan kemarin langsung sudah saya perintahkan kepada Menko PMK, kepada BNPB, kepada Basarnas, kemudian juga saya sampaikan juga kepada TNI dan Polri, kepada Kementerian PUPR untuk bersama-sama gerakkan jajarannya dalam membantu musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini, utamanya yang berkaitan dengan akses, pembukaan akses yang terkena longsor. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Dalam tinjauannya, Presiden Joko Widodo selain meninjau bangunan rumah yang runtuh akibat gempa, Presiden turut menyapa para korban bencana gempa di Cianjur di tenda-tenda pengungsian. Gempa bermagnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur pada Senin 21 November 2022 yang lalu masih meninggalkan duka yang cukup dalam. Tidak sedikit dari mereka warga sekitar yang alami trauma hingga ketakutan. Pasalnya, bencana gempa yang hebohkan warga Cianjur ini cukup merusak banyak pemukiman dan menelan banyak korban jiwa. Melihat kondisi yang tidak baik-baik saja, Presiden Jokowi bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman terlihat menyapa para pengungsi dengan cukup hangat. Presiden beserta rombongan meninjau sebuah tenda pengungsian yang berlokasi di Taman Prawatasari. Presiden Jokowi juga terlihat memberikan bantuan makanan kepada para pengungsi dan para anak-anak. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan komunikasi video call untuk mendengarkan laporan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dengan penanganan pasca bencana gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui panggilan video call terkait musibah gempa yang terjadi di Cianjur dengan kekuatan 5,6 magnitudo itu. Melalui komunikasi tersebut, Ridwan Kamil melaporkan bahwa Pemda Jawa Barat tengah fokus melakukan evakuasi terhadap para korban. Hingga pada Senin malam, jumlah korban jiwa tercatat sebanyak 162 korban, 370 korban luka-luka, dan 13.000 sudah tercatat mengungsi di 14 titik pengungsian. Selain melaporkan terkait dengan penanganan pasca bencana gempa yang terjadi di Cianjur itu, Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa sejak Senin malam, gempa susulan masih terjadi hingga Selasa pagi. Pak Gubernur, Pak Bupati, ini baru saya olahraga. Oh iya, izin melaporkan Pak, 24 jam terakhir ini ya. Kita fokus pada evakuasi korban. Iya. Per tadi malam tercatat innalillahi ada 162 korban jiwa Pak. Iya. Kemudian ada 370 yang luka-luka, mayoritas patah tulang, luka-luka robek kulitnya karena ketimpa atau benda tajam. Kemudian ada 13.000 pengungsi Pak, ini yang mohon atensi karena akan mengungsi dalam hitungan hari atau minggu. Kemudian ada 13.000 itu 13.000 itu sudah ada semua lokasi penampungannya. Masih berdinamika karena ada wilayah yang aksesnya masih terisolir. Jadi pagi hari ini alat berat kita maksimalkan untuk menormalisasi jalan dulu. Sementara kita perintahkan kepala desa, Babinsa, Babinkaptimas untuk melakukan P3K dulu. Setelah jalan normal, kita ada 14 titik Pak, 14 titik tempat pengungsian yang nanti juga dapur umum dan lain-lain menyesuaikan. Dan ada gempa susulan jumlahnya lebih dari 100 sampai jam 7 pagi.
Sampai pagi masih ada tadi? Ada 100 kali lebih, 117 tepatnya, skala 1, sampai 4, sehingga warga masih was-was. Jadi mayoritas penanganan tidak di dalam ruangan, penanganan terlihat di luar. Jadi kalau lihat di TV banyak bergeletakan, sebenarnya bukan karena rumah sakit penuh, Bah, tapi karena dokter dan pasien masih khawatir kalau dirawat di dalam. Ya. Iya, ya. Jadi di luar, tapi tidak ada tenda di luar. Sudah. Jadi masing-masing pasien sekarang sudah tertangani dengan baik. Satu pasien sudah punya 1 bed yang darurat, kasur lipat, hingga penanganan relatif sudah baik. Kita sedang fokus ke daerah-daerah terpencil yang tadi masih belum terevakuasi dengan maksimal. Tapi seluruh tim sudah hadir. Bentar lagi Pak Menko PMK juga hadir. Oh, sudah hadir ya? Saya dengar kabar Pak Presiden kemungkinan besok mungkin akan hadir juga. Tapi di lapangan seluruh aparat negara sudah mengevakuasi. Jadi kehadiran aparat dan negara sudah sangat maksimal. Dipusatkan poskonya di sini, di Pendopo Bupati. Di Pendopo Bupati. Karena luas sekali sehingga kita bisa bangun pengungsian di Pendopo ini, juga rumah sakit darurat dari TNI bisa kita bangun ya. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. 7 korban luka akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dirujuk ke sejumlah rumah sakit umum daerah di Kabupaten Bogor. Para korban umumnya mengalami patah tulang dan luka di bagian kepala. Bahkan 1 korban terpaksa dirawat di ruang ICU. Seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor ini, sebanyak 7 warga Cianjur yang menjadi korban peristiwa gempa bumi dirujuk dan dirawat di ruang teratai RSUD ini untuk mendapatkan penanganan khusus tim dokter RSUD Ciawi. Para korban gempa bumi Cianjur yang dirawat di RSUD ini, umumnya mereka mengalami patah tulang dan trauma di bagian kepala sehingga membutuhkan pemeriksaan ekstra. Salah satu keluarga korban gempa mengatakan, anaknya mengalami luka-luka di bagian kepala akibat tertimpa reruntuhan dinding rumah. Ini suami? Oh, anak. Ya. Itu tadi gimana, Bu? Ditemukan apa gimana kondisinya? Oh, itu tertimbun. Tertimbun? Iya. Itu sembuhkan. Usulan apa gimana, Bu, kejadian? Iya, usul. Sejak tadi malam, Rumah Sakit Ciawi telah menerima pasien korban gempa dari Cianjur, yaitu tepatnya rujukan dari RSUD Cimacan. Sampai saat ini sudah ada 6 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Ciawi dengan berbagai kasus. Yang pertama mungkin kasus cedera kepala, kemudian ada kasus patah tulang juga, dan ada yang luka-luka juga. 1 pasien dalam kondisi berat dirawat di ICU, dan yang lainnya di ruang rawat ruang rawat inap biasa. Kemudian pasien yang termuda adalah yang usia 3 tahun dan yang tertua yang 52 tahun. Untuk ruangan sendiri, Bu? Semua korban gempa ini kami rawat di ruang teratai A yang memang kami peruntukkan sementara untuk korban dari Cianjur. Korban gempa sebanyak 30 bed, 30 tempat tidur kapasitasnya. Mudah-mudahan sih tidak ada lagi, tapi kalaupun ada kami sudah siap untuk membantu pasien yang dirujuk dari Cianjur. Menurut Wakil Direktur Pelayanan RSUD Ciawi, pihaknya telah menyediakan ruang teratai dengan jumlah tempat tidur sebanyak 30 tempat tidur khusus untuk pasien rujukan dari rumah sakit di Cianjur. Selain RSUD Ciawi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor juga telah mempersiapkan RSUD lainnya termasuk RSUD Cilengsi untuk menangani dan merawat para korban bencana gempa bumi Cianjur, termasuk menyediakan obat-obatan dan mobil ambulan ke lokasi bencana. Dari Bogor, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Viral di media sosial, kendaraan yang membawa bantuan untuk korban gempa di Cianjur dihadang sejumlah warga yang juga meminta logistik bantuan itu untuk diturunkan. Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut kejadian itu akibat para warga sedang dilanda kepanikan pasca bencana gempa yang melanda Cianjur. Beredar video di media sosial yang menunjukkan seorang pengemudi mobil yang membawa bantuan untuk para korban musibah gempa di Cianjur dihadang sejumlah warga saat mobil akan menuju lokasi penyaluran bantuan gempa. Kini, sejumlah warga yang melakukan penghadangan kepada mobil bantuan tersebut sudah diamankan oleh kepolisian dan oknum warga itu meminta maaf atas kejadian tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa kemungkinan para warga yang terdampak musibah gempa tersebut dilanda kepanikan pasca bencana gempa di Cianjur. Meski demikian, Dasko menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah berusaha keras untuk terus menambah bantuan ke lokasi-lokasi yang terdampak bencana gempa. Dasko berharap pasca bencana gempa di Cianjur dapat segera diatasi dengan baik dan masyarakat di Cianjur dan sekitarnya dapat pulih serta beraktivitas seperti sedia kala. Dirinya juga menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk selalu melakukan monitoring terhadap pendistribusian bantuan korban bencana gempa agar bantuan diterima secara merata. Ya, saya pikir mungkin warga tersebut sedang panik ya, sehingga kemudian dan banyak korban perlu juga bantuan, perlu ambulan. Nah, sehingga ya hal-hal yang kemudian terjadi pada saat bencana ya mungkin kita maklumi, tetapi bantuan terus bertambah, pemerintah berupaya keras, masing-masing anggota masyarakat maupun organisasi juga sudah turun ke Cianjur, sehingga kita harapkan bencana tersebut cepat dapat tertanggulangi, sehingga saudara-saudara kita di Cianjur bisa kembali seperti sedia kala. Demikian. Iya, saya pikir bantuan yang akan disampaikan oleh yang mau membantu itu kan diharapkan sampai kepada seluruh masyarakat Cianjur yang saat ini sedang mengalami atau tertimpa bencana. Nah, oleh karena itu mungkin selain himbauan kepada masyarakat, kita juga minta kepada aparat penegak hukum untuk memonitoring supaya bantuan-bantuan tersebut tidak hanya sampai pada titik awal, tetapi juga kemudian sampai dengan titik akhir sehingga bisa terdistribusi dan termanfaatkan oleh semua saudara-saudara kita di Cianjur yang sedang kena bencana. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Masih soal video viral di media sosial, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Robert Rowe tengah menjadi sorotan akibat responnya yang dinilai menertawakan getaran gempa yang turut dirasakannya saat gempa Cianjur terjadi. Pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan akan menegur pimpinan Komisi 5 itu dan meminta dirinya untuk introspeksi diri. Wakil Ketua Komisi 5 DPR Robert Rowe tengah menjadi sorotan setelah videonya saat memimpin rapat Komisi 5 DPR bersama BMKG dan Kepala Basarnas viral di media sosial. Saat rapat berjalan, seluruh orang yang berada dalam ruangan ikut merasakan dampak getaran gempa yang terjadi di Cianjur. Robert dinilai menganggap enteng guncangan gempa tersebut. Menanggapi itu, pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa hal tersebut merupakan spontanitas dan ketidaksengajaan. Selaku pimpinan DPR, Dasko menuturkan agar kejadian tersebut tidak diperpanjang, serta meminta pimpinan Komisi 5 DPR untuk melakukan introspeksi diri agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Terkait dengan teguran yang akan diberikan, Dasko menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. MKD dalam hal ini akan mengkaji terlebih dahulu apakah hal tersebut masuk dalam pelanggaran atau tidak. Ya, apa yang kita udah cek, apa yang kemudian terjadi di sana itu bukan unsur kesengajaan dan itu juga spontanitas, karena ya jarang terjadi ketika lagi rapat kemudian ada yang masuk di bawah kolong meja, walaupun itu adalah SOP ketika kemudian terjadi hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu kami meminta hal ini juga tidak diperpanjang. Kita juga akan minta kepada pimpinan komisi terkait untuk juga introspeksi agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kalau soal teguran itu bukan ranahnya kita, nanti ada ranah dari MKD yang mungkin akan mengkaji apakah kemudian itu termasuk pelanggaran atau tidak. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Beralih ke berita politik, Sekjen Partai Golkar Lodwig Friedrich Paulus menyindir konflik internal PDIP soal Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Di hadapan para kader Golkar, Lodwig mengatakan bahwa kejadian tersebut sangat dahsyat dan sangat merusak. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodwig Friedrich Paulus menyindir konflik yang pernah terjadi di internal Partai PDI Perjuangan soal adanya Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Sindiran itu diungkap Lodwig saat memberikan arahan dalam acara pembukaan pendidikan politik bidang komunikasi dan informasi DPP Partai Golkar di Hotel Sultan Jakarta pada Senin siang.
Dirinya mengatakan bahwa atas kejadian itu, partai sampai harus memanggil dan memberikan teguran terhadap pejabat tinggi partai dan seorang gubernur. Dampaknya lahir di dalam internal partai suatu kongsi atas nama Dewan Kopral dan Dewan Kolonel yang menurutnya merupakan opini yang sangat dahsyat dan sangat merusak. Dan yang ketiga, dikatakan dalam operasi intelijen penggalangan, let them fight. Nah, apakah kita cukup sampai di let them biarkan mereka berpikir? Atau kita ingin yang lebih tinggi, let them decide. Biarkan mereka memutuskan. Kita ingin ya hanya bukan mereka berpikir, tapi kan mereka memutuskan untuk memilih Partai Golkar, untuk memilih seorang Erlangga Hartarto. Betul nggak itu tujuannya? Itulah penggalangan. Baru yang paling tinggi, let them fight. Let them fight. Apakah terjadi di Indonesia? Terjadi nggak? Terjadi. Lihat ada partai lain, dampak dari penggalangan ini. Ya, seorang gubernur dengan seorang pejabat tinggi partai ribut. Pernah tahu kan? Ya, dan sampai sekarang, sampai pejabat itu dipanggil, diberikan teguran. Itu artinya let them fight. Sehingga terbentuk apa yang namanya Dewan Kopral dan Dewan Kolonel. Betapa dahsyatnya sebenarnya penggalangan opini itu. Ya. Sangat merusak, sangat sakit, ya. Tapi itulah. Sebelumnya awal mula konflik internal PDI Perjuangan yang pernah terjadi itu, yakni beberapa anggota DPR fraksi PDI Perjuangan membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani untuk menjadi calon presiden di 2024. Pembentukan Dewan Kolonel tersebut diinisiasikan oleh anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Johan Budi yang bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas dari Puan Maharani. Atas pembentukan tim itu, Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania Immanuel Ebenezer juga mendeklarasikan Dewan Kopral untuk memenangkan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Isu disandingkannya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk dipasangkan dalam Pilpres 2024 sedang menjadi perbincangan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa wacana yang beredar selalu berubah-ubah terkait dengan Capres dan Cawapres. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, hingga saat ini DPR belum menerima surat Presiden Surpres terkait nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Dirinya mengatakan, surpres calon Panglima TNI tersebut kemungkinan akan diterima oleh DPR RI pada minggu ini, sehingga proses pergantian Panglima TNI bisa dilakukan dengan baik sesuai mekanisme di DPR. Dasko juga mengungkapkan, setelah surpres diterima, mekanisme selanjutnya akan segera dilakukan, sehingga nama calon Panglima TNI tersebut dapat disahkan sebelum DPR memasuki masa reses pada tanggal 15 Desember mendatang. Ya kalau kita ngomong kontestasi Pilpres, ya tentunya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kan tentu saja ada wacana-wacana di luaran. Ada pasangan ini dan itu, kemudian nanti 1-2 hari berubah, ya itu biasa. Tetapi terhadap pasangan Pak Prabowo, tentunya kita sudah sama-sama tahu bahwa yang menentukan Presiden dan Wakil Presiden koalisi Gerindra PKB yaitu nanti Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita sepekan kali ini, tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.